Selamat datang di Aku Frugal. Hari ini gue akan jelasin langkah-langkah untuk investasi obligasi FR di aplikasi Ajaib. Cuman di video kali ini gue nggak akan bahas lebih detail ya terkait dengan obligasi FR ini karena rencananya gue akan bikin satu video terpisah yang akan menjelaskan lebih detail terkait dengan obligasi FR ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan juga komen kalau lo ada pertanyaan. Langkah pertama, lo bisa install dulu aplikasi Ajaib di App Store ataupun di Play Store yang seperti ini. Dan lo bisa lakukan registrasi pakai kode referral gua, Aku Frugal, supaya lo bisa dapat bonus saham dari Ajaib. Kalau registrasi udah berhasil, selanjutnya lo bisa masuk aja ke aplikasi Ajaibnya, dan nanti di halaman utama akan ada menu yang seperti ini. Lo bisa klik dulu yang lainnya, dan nanti akan muncul pilihan yang obligasi. Nah, lo bisa klik aja yang obligasi ini. Selanjutnya akan muncul semua pilihan obligasi yang bisa lo investasikan. Di sini lo bisa pilih aja, dan saran dari gua, lo pilih dulu dari tanggal jatuh temponya, gitu ya. Jadi jatuh tempo ini sesuaikan dengan kapan sih lo pengen investasinya ini? Apakah untuk jangka 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu ya, atau untuk pensiun. Jadi lo sesuaikan dulu dengan jatuh temponya ini gitu ya, rencana investasi lo. Nah, selanjutnya lo jangan lihat dulu kupon per tahunnya, karena obligasi FR ini bukan melihat dari kupon per tahunnya, tapi melihat dari yield-nya gitu. Karena kan kita pengen investasi itu sampai tanggal jatuh tempo, sehingga yang perlu dilihat itu adalah yield-nya gitu ya. Jadi jangan berdasarkan kuponnya, jadi tetap dari tanggal jatuh temponya baru lo lihat nanti yield-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi setelah ini lo bisa pilih aja obligasinya yang mana. Di contoh ini gue investasinya di FR0082. Jadi dari list yang tadi gue klik aja, nanti akan muncul informasi obligasinya yang seperti ini. Dan di bagian bawahnya nanti ada informasi yang lebih detailnya lagi. Di bagian bawahnya nanti ada informasi detail terkait dengan obligasinya. Nah, contohnya tadi yang gue pilih adalah tenor 4 tahun 5 bulan gitu ya. Jadi ini investasinya selama 4 tahun 5 bulan dan tanggal jatuh temponya itu adalah kapan sih investasi obligasi FR ini akan berakhir gitu ya. Di sini 15 September 2030. Nah, selanjutnya yang gue perhatikan adalah yield to maturity-nya, bukan kupon per tahunnya gitu ya. Jadi kalau misalkan gue investasi obligasi FR sampai tanggal jatuh temponya, yang gue lihat itu adalah yield to maturity-nya. Jadi gue akan dapat 6,67% per tahun gitu ya. Jadi yang gue lihat adalah yield-nya. Nah, selanjutnya obligasi FR ini akan memberikan kupon setiap 6 bulan gitu ya, di setiap tanggal 15. Jadi semua informasi terkait dengan obligasi ini ada di sini dan setiap obligasi itu beda-beda informasinya. Jadi lo bisa pelajari dulu. Jadi kalau misalkan yang tadi lo lihat dulu kapan jatuh temponya, berapa lama lo pengen investasinya, dan selanjutnya lo lihat bagian yield to maturity-nya gitu ya. Nanti penjelasan terkait lebih detailnya kenapa jangan lihat kuponnya, tapi lihat yield to maturity-nya nanti gue akan jelasin di video terpisah. Oke? Nah, selanjutnya kalau udah lo bisa klik beli aja. Di bagian bawahnya nanti ada simulasi investasinya. Jadi gue masukin aja berapa unit yang pengen gue investasikan. Di sini ada ringkasannya gitu ya, berapa yang gue investasikan dan berapa yang akan return yang akan gue dapetin. Dan simulasinya itu seperti apa sih? Nah, kayak gini. Jadi total kupon yang akan dihasilkan sampai jatuh tempo adalah sebesar ini di bagian ini ya. Ini dengan yield 6,67% per tahun. Selanjutnya bisa dilihat di sini timeline-nya. Nah, timeline-nya di sini berarti kelihatan ya, 2026, 15 September gue akan dapat segini, 35.000 dan seterusnya sampai 2030 gitu ya. Ini setiap 6 bulan sekali di tanggal 15 gue akan dapat sebesar ini gitu. Sampai akhirnya nanti jatuh tempo di 2030 di 15 September itu gue akan mendapatkan kupon sebesar 35.000 ini dan juga principal itu adalah modal investasi gue itu dibalikin sebesar 1 juta rupiah. Kayak gitu. Jadi ini simulasinya supaya lo bisa kebayang gitu ya. Lo bisa dapat kupon berapa sih per bulannya, itu lo bisa lihat di sini. Tapi perhitungan di sini ini masih sebelum dipotong pajak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau pendapatan atau penghasilan dari obligasi FR ini yang lo terima itu udah bersih dari pajak gitu. Jadi sebetulnya simulasi ini tidak dipotong pajak, tapi ketika lo terima nanti itu udah dipotong pajak bersih gitu ya. Selanjutnya pembelian dari obligasinya, gue di sini masukin aja berapa unit yang pengen gue investasikan. Contohnya gue masukin 1 unit, nanti akan ada kalkulasi harga pembeliannya berapa, kupon berjalannya itu berapa, itu nanti akan ada di sini informasinya gitu. Nah, berapa yang harus gue investasikan itu ada di bagian total beli gitu. Di bagian sini ini adalah total nominal yang harus gue siapin untuk investasi di obligasi FR itu. Kalau udah, lo bisa klik aja beli. Selanjutnya konfirmasi lagi apakah semua data-datanya udah benar. Pertama dari sisi unitnya ya, udah benar atau belum.
Dan kalau udah, lo bisa klik aja konfirmasi. Sampai di halaman ini, investasi di obligasi FR udah diproses, dan selanjutnya tinggal menunggu aja unitnya lo terima, dan lo tinggal menunggu akan mendapatkan keuntungan per 6 bulan sekali dari obligasi FR ini. Nah, kalau lo pengen lihat detailnya, lo bisa klik lihat transaksi. Di halaman ini akan muncul semua histori pembelian dari obligasinya, jadi lo bisa lihat aja, dan lo bisa klik untuk pengen lihat detailnya. Nah, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini, jadi semua informasi itu ada di halaman ini, gitu ya. Jadi lo bisa lihat semua detail transaksinya ada di halaman ini. Sampai di halaman ini, investasi di obligasi FR udah selesai. Selanjutnya lo tinggal nunggu aja, lo mendapatkan keuntungan yang dikirim ke rekening lo setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau lo ada pertanyaan lain, silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa bagikan konten ini ke teman-teman lo supaya bisa investasi bareng-bareng di obligasi FR ini. Karena menurut gua ini praktis banget, nggak sampai 5 menit lo udah bisa investasi di obligasi FR.